Selamat sore Bapak Ibu anggota Komisi Senior Immanuel GKI Kenari. Kita bersukacita sore hari ini boleh datang beribadah bersama-sama. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan serta damai sejahtera, sehingga boleh bersama-sama merayakan, memuji kebaikan Tuhan Yesus, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yesus setia untuk mengawali ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala kesusahan, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala kesusahan, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sahabat kami yang setia, yang pelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga sore hari ini bersama dengan anggota Komisi Senior Immanuel GKI Kenari, kami boleh datang beribadah, memuji, merayakan kebaikan Tuhan, serta belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman percaya kami. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah online Komisi Senior sore hari ini. Tuhan Yesus senantiasa berkati kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Meski terbatas, tapi sungguh kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kehidupan kita setiap hari tentu ada banyak perkara yang kita akan hadapi, kita akan jumpai. Kepada siapa kita meminta pertolongan selain daripada Yesus Kristus? Karena Dia adalah jawaban atas segala perkara dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian Hanya Yesus Jawabanku sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kalau
ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat sore Bapak Ibu. Bagian firman Tuhan yang di perenungan kita sore hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat ke-13 hingga ke-22. Mazmur 33 ayat ke-13 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita,
sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saat ini kamera pengawas banyak dipasang di mana-mana. Ada di bank, ada di pertokoan, ada di jalan-jalan umum yang kita lewati setiap hari, ada di gereja kita, bahkan juga dipasang di rumah kita masing-masing. Kamera pengawas ini digunakan untuk mengawasi, melihat keadaan sekitar kita, mengawasi orang-orang yang ada di sekitar kita, apa tindakan mereka, apa perbuatan mereka, sehingga kita merasakan aman. Jadi demi alasan keamanan, maka kamera pengawas ini dipasang untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan rasa aman dan aman bagi kita. Mazmur 33 juga mengatakan kepada kita bahwa Allah mengawasi kita. Allah sang pencipta langit dan bumi, Dia bukan saja menciptakan dan membiarkan, tetapi Dia juga memelihara, menopang segala makhluk ciptaannya. Dia mengawasi kita, semua umat manusia. Bahkan Tuhan memahami, mengerti akan pikiran kita, hati kita, serta motivasi kita. Mazmur 33 mencatat kepada kita bahwa Allah sang pencipta itu besar kuasanya, sehingga raja-raja, pahlawan-pahlawan, kuda-kuda yang besar kekuatannya, yang besar ketangkasannya, dikatakan tidak sanggup untuk mengalahkan kuasa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus menaruh pengharapan kita, hidup kita kepada Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi, melalui iman kepada Yesus Kristus. Dituliskan di sana, kasih setia Tuhan, kuasanya nyata kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Takut di sini menunjukkan bahwa kita tunduk kepada kuasa Allah, kita menghormati kuasa Allah, kita bersandar kepada kuasa Allah, kita mentaati segala perintah dan kehendak, sehingga kita dikaruniakan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menyuruh para murid untuk naik ke perahu dan kemudian menyeberang danau Galilea. Di tengah-tengah perjalanan, danau yang sebelumnya tenang dan teduh, tiba-tiba ada angin badai yang membuat gelombang besar di danau itu, membuat air itu kemudian masuk ke dalam perahu. Para murid menjadi takut. Mereka kemudian berjuang mengeluarkan air yang masuk ke perahu, membuangnya kembali keluar. Mereka berjuang, mereka berusaha mengatasi angin ribut, badai yang dihadapi, gelombang besar yang dialami dengan usaha manusia sendiri. Mereka melupakan Yesus yang sedang tidur di dalam perahu. Mereka melupakan guru mereka yang agung, yang sanggup melakukan mujizat itu. Mereka berjuang sedemikian rupa
Tetapi kuasa Allah tidak sanggup dikalahkan oleh usaha manusia, oleh usaha para murid. Di tengah keputusasaan, di tengah rasa takut yang makin memuncak, mereka kemudian ingat kepada sang guru dan membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidak pedulikah kamu kami binasa?" Bapak Ibu, ucapan ini menggambarkan kepada kita keputusasaan bahwa manusia tidak sanggup mengendalikan seluruh kehidupannya. Manusia tidak berkuasa atas alam semesta ini. Sehingga mereka berharap kepada Guru Yesus Kristus. Yesus bukannya tidak peduli kepada mereka. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kehidupan para murid dan juga setiap kita orang-orang percaya. Yesus segera bangkit dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Dan seketika itu badai menjadi reda. Danau itu menjadi teduh dan tenang kembali. Mengapa kamu tidak percaya? Demikian ucapan Yesus kepada para murid. Karena para murid hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan, untuk menguasai, untuk menjalani kehidupan yang mereka hadapi. Mereka tidak bersandar kepada kuasa Tuhan. Maka dicatat di dalam perjanjian baru itu, para murid kemudian takut kepada Yesus dan berkata, "Siapakah gerangan orang ini yang sanggup mengendalikan alam, bahwa bahkan angin pun takluk kepada dia?" Rasa takut di sini adalah tunduk, hormat kepada Yesus Kristus, bersandar kepada Yesus Kristus yang punya kuasa atas alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Mazmur 33 ini untuk takut akan Tuhan, bersandar kepada Dia melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kita. Yesus sanggup mengendalikan dan berkuasa atas alam semesta ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak pergumulan, ada rasa khawatir, ketakutan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu akan hari depan kita. Kita tidak sanggup mengendalikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun tidak berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Tapi kita mau terus memohon kepada Yesus Kristus untuk pimpin langkah hidup kita, untuk campur tangan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Ada khawatir, ada takut, ada keputusasaan, ada kebingungan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Dan kita percaya Yesus selalu mengawasi kehidupan kita, peduli, mengerti akan apa yang kita alami, dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Bapak Ibu, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, pandanglah terus kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah melepaskan pandangannya kepada kita. Damai sejahtera dari Kristus senantiasa hadir di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat hafalan kita pada hari ini
diambil dari Mazmur 33 ayat ke-13. Mazmur 33 ayat ke-13 menjadi ayat hafalan kita hari ini yang berbunyi demikian. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Sekali lagi, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ini ayat hafalan kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami diingatkan oleh Mazmur 33 bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi selalu menopang memelihara setiap makhluk ciptaannya. Terlebih bagi kami yang takut akan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami, perlindungan kepada kami, dan memenuhi akan segala kebutuhan kami setiap hari. Berkati Bapak Ibu anggota Komisi Senior Immanuel GKIM Kenari, Engkau yang mengerti akan setiap pergumulan kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera di tengah masa situasi yang sulit sekarang ini. Kami tidak leluasa untuk dapat melakukan banyak aktivitas. Kami hanya dapat tinggal di rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan penghiburan bagi setiap kami. Berkati keluarga masing-masing, setiap kami, Engkau yang mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami, setiap anak-anak dalam keluarga kami masing-masing. Engkau yang juga akan memberikan pertolongan. Segala usaha yang dilakukan selalu Tuhan Yesus membuat berhasil. Kami juga berdoa untuk cucu-cucu kami yang belajar menempuh studi secara online. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesungguhan, berkati setiap sarana yang digunakan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Setiap cucu-cucu kami diberkati untuk masa depan yang cerah. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja kami GKIM Kenari. Kami mengucap syukur untuk hamba Tuhan, majelis segenap pengurus komisi yang mengadakan pelayanan ibadah baik online maupun offline. Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan, sungguh itu memberkati bagi banyak orang, bukan saja jemaat kami, tetapi juga orang-orang di luar. Ketika menyaksikan video-video online yang ada, sungguh mereka juga mengalami sukacita dari Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memberkati pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah dalam mengambil kebijakan di dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Engkau yang memberikan pertolongan. Setiap kami bila mengambil bagian, kami masyarakat hidup tertib dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang terus campur tangan, menjaga, memelihara setiap kami, masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan dijauhkan dari segala kesulitan, pergumulan berkaitan dengan COVID-19 ini. Ada banyak orang yang terdampak oleh kebijaksanaan yang diambil. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan melalui kami, anak-anak Tuhan, yang dapat membantu berbagi kasih kepada mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita dan hati kita
arahkan kepada Yesus Kristus dan kita akan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur untuk ibadah Komisi Senior Immanuel GKIM Kenari sudah selesai. Kita beri kekuatan senantiasa bahwa Tuhan Yesus setia memelihara, memimpin, menuntun kehidupan kita hari demi hari. Kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah online Komisi Senior Immanuel pada bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.